Siapa sangka niat menilang seorang pengendara malah berujung pada pemecatan seorang polisi. Yang lebih mengejutkan, pengendara itu ternyata seorang anggota Kopassus. Kejadian ini benar-benar bikin geger satu kota. Mari kita simak ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja naik di langit Surabaya. Udara masih terasa sejuk, meskipun hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang mulai memenuhi jalanan. Seorang polisi bernama Doni berdiri di tengah persimpangan jalan, matanya waspada mengawasi setiap kendaraan yang melintas. Sebagai anggota satuan lalu lintas, tugasnya hari itu adalah memastikan kelancaran arus dan menindak para pelanggar. Doni, pria berusia 32 tahun dengan tubuh tegap dan raut wajah percaya diri, sudah cukup lama bertugas di kawasan ini. Ia dikenal sebagai polisi yang sering menilang, namun di balik ketegasannya, ada pula sisi liciknya. Tidak jarang ia meminta uang damai kepada pengendara yang melakukan pelanggaran ringan. Beberapa orang mungkin pernah lolos dengan negosiasi, sementara sebagian lain terpaksa membayar demi menghindari kerumitan. Saat Doni sedang mengawasi arus lalu lintas, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah motor sport yang melaju kencang dan menerobos lampu merah. Tanpa ragu, ia langsung meniup peluit panjang dan melambaikan tangannya untuk memberhentikan kendaraan itu. Motor besar berwarna hitam berhenti perlahan dan pengendaranya tampak sedikit menghela napas sebelum melepas helmnya. Doni terkejut saat melihat pengendaranya adalah seorang wanita. Rambut hitam panjangnya sedikit berantakan akibat helm, tapi wajahnya tetap terlihat tegas. Matanya tajam, memperlihatkan ekspresi tidak suka karena diberhentikan. Wanita itu turun dari motornya dengan sikap percaya diri dan langsung menatap Doni. "Ada masalah, Pak Polisi?" Suara wanita itu terdengar tegas dan tanpa rasa takut sedikit pun. Doni tersenyum kecil. Biasanya, pengendara yang ia tilang akan menunjukkan ekspresi gugup atau setidaknya berusaha bernegosiasi. Tapi yang satu ini berbeda. Bukannya terlihat panik, wanita itu malah terlihat begitu tenang, seolah yakin tidak melakukan kesalahan. Namun, Doni tetap pada prosedurnya. "Anda menerobos lampu merah, Ibu. Mohon tunjukkan SIM dan STNK-nya." Wanita itu tidak langsung merespons. Ia menghela napas dan melirik Doni sebentar, lalu mengambil dompetnya dari saku jaket. Saat menyerahkan SIM dan STNK, Doni mencoba membaca namanya, tapi sebelum ia sempat memperhatikan lebih lanjut, wanita itu berkata dengan nada datar. "Berapa?" Doni mengernyitkan dahi. "Maksudnya?" Tanyanya pura-pura tidak mengerti. Wanita itu mengangkat alis. "Saya tahu bagaimana cara kerja sebagian polisi di jalanan ini. Biasanya, ada harga untuk membebaskan seseorang dari tilang, bukan?" Doni tertawa kecil. Ia merasa semakin tertarik dengan wanita ini. Jarang sekali ada yang begitu berani berbicara blak-blakan seperti itu. Biasanya, orang-orang akan langsung mencari alasan atau setidaknya meminta belas kasihan. Tapi yang satu, ini berbeda. Ia justru seolah menantang Doni secara langsung. "Wah, ibu ini lucu juga," kata Doni sambil menyeringai. "Tapi kalau mau damai, ya harus ada kesepakatan dulu. Siapa tahu kita bisa ngobrol lebih lama?" Doni menatap wanita itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan jaket hitam yang membalut tubuhnya, serta postur yang tegap, Doni bisa menebak kalau wanita ini bukan orang biasa. Tapi tetap saja, ia merasa lebih berkuasa karena mengenakan seragam polisi. Wanita itu masih diam, hanya menatap Doni dengan ekspresi dingin. Setelah beberapa detik berlalu, ia melipat tangan di dada dan berkata, "Saya tidak punya waktu untuk bermain-main. Kalau memang mau menilang, silakan. Tapi kalau hanya mencari uang tambahan, saya sarankan untuk berpikir ulang." Nada suara wanita itu berubah. Ada tekanan yang cukup kuat di dalamnya. Doni merasa sedikit tidak nyaman, tapi tetap mempertahankan sikap santainya. Ia merasa sudah terlalu sering menghadapi pengendara yang mencoba melawan, dan biasanya ia selalu menang dengan santai. Doni bersandar sedikit ke motor wanita itu dan berkata pelan, "Ayolah Mbak, saya hanya bercanda. Lagi pula, jarang-jarang saya bertemu wanita secantik ini di jalanan." Wanita itu menarik napas panjang, tatapannya semakin tajam. "Apakah saya perlu menjelaskan siapa saya sebelum Anda melanjutkan permainan ini?"
Doni mengangkat bahu. Ya sudah, kalau emang mau serius. Nama, alamat pekerjaan silakan. Wanita itu mengambil dompetnya kembali dan mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna hijau tua. Dengan gerakan tenang, ia menyerahkannya pada Doni. Begitu Doni membaca kartu itu, wajahnya langsung pucat. Kapten Laras, unit, Kopassus, jantungnya langsung berdebar kencang. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Perempuan yang tadi ia goda, yang ia anggap bisa diatur dengan uang damai, ternyata adalah seorang perwira militer dari satuan elit TNI Angkatan Darat. Doni menelan ludah. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ini bukan sekadar pengendara biasa. Ini adalah seseorang yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Kapten Laras menarik kembali kartu identitasnya dan menyimpannya di saku jaket. Nah, sekarang apakah Anda ingin lanjut dengan damai atau kita selesaikan dengan cara yang lebih resmi? Doni merasa seperti ingin kabur saat itu juga. Ia baru saja melakukan kesalahan fatal. Pikiran Doni langsung bekerja cepat. Ia tahu jika Kapten Laras melaporkannya, karirnya bisa tamat dalam sekejap. Satu laporan dari seorang perwira Kopassus bisa menghancurkan hidupnya. Maaf Kapten. Saya benar-benar tidak tahu kalau Kapten Laras menyilangkan tangan. Tidak. Tahu atau memang terbiasa berbuat seperti ini? Doni semakin panik. Dalam benaknya, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diri, mencoba bernegosiasi lagi. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Kita bisa menyelesaikan ini baik-baik, Kapten. Tidak perlu sampai ke kantor, kan? Lagi pula, ini hanya kesalahpahaman. Kecil." Kapten Laras tersenyum tipis. "Kesalahpahaman kecil? Anda baru saja mencoba melakukan pungli dan pelecehan terhadap seorang perwira militer. Anda pikir saya akan membiarkan begitu saja?" Doni benar-benar mati kutu. Ia tidak punya pilihan lain. Kapten Laras mengambil ponselnya, lalu menghubungi seseorang. "Komandan, saya butuh bantuan di perempatan Jalan Raya Darmo. Ada kasus yang perlu ditangani." Doni membeku di tempat. Saat mendengar kata komandan, ia tahu semuanya sudah berakhir. Dalam hitungan menit, rekan-rekan Kapten Laras dari unit militer datang. Beberapa polisi lalu lintas lain yang bertugas di sekitar pun ikut mendekat. Salah satu polisi senior menghampiri Doni. "Apa yang terjadi?" "Di sini," Kapten Laras menjelaskan semuanya dengan tenang. Sementara itu, Doni hanya bisa tertunduk pasrah. Ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tak lama setelah kejadian di jalanan Surabaya itu, kabar mengenai tindakan tidak profesional, Doni menyebar luas ke kalangan polisi. Mulai dari rekan, sesama polisi hingga komandan-komandan di atasnya, semua terkejut mengetahui bahwa seorang anggota polisi bisa begitu ceroboh dan sembrono dalam menjalankan tugas. Namun, tak ada yang lebih mengejutkan daripada mengetahui bahwa orang yang digodanya adalah seorang anggota Kopassus. Meski Doni awalnya merasa bahwa ia akan keluar dari masalah ini dengan cara tertentu, kenyataannya jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Keputusan pertama datang dengan sangat cepat. Pihak kepolisian segera mengatur sidang etik untuk mengevaluasi tindakannya. Sidang tersebut diadakan secara tertutup, dengan hanya beberapa petinggi kepolisian dan perwakilan dari pihak militer yang diundang. Doni yang awalnya merasa akan ada jalan keluar melalui negosiasi pribadi dengan pihak-pihak tertentu, kini merasakan ketegangan yang luar biasa. Meskipun ia sudah menyiapkan berbagai alasan dan argumen, semakin dalam ia berada dalam proses sidang, semakin ia menyadari bahwa tindakannya telah terlalu jauh untuk dimaafkan. Satu persatu, bukti yang ada diperlihatkan di hadapan Doni. Rekaman video dari kamera helm Kapten Laras yang menangkap kejadian itu menjadi bukti kuat yang sulit dibantah. Dalam video tersebut, tampak jelas bagaimana Doni tidak hanya menilang tanpa prosedur yang benar, tetapi juga merayu, menggoda, dan menawarkan jalan damai dengan imbalan yang tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang aparat penegak hukum. Kapten Laras yang saat itu tengah berbicara dengan sangat tegas dan profesional, membuktikan bahwa ia tidak hanya sekadar seorang prajurit, tetapi seorang perwira yang mengutamakan integritas.
Pihak kepolisian dan perwakilan militer, setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, akhirnya memutuskan bahwa tindakan Doni tidak dapat dibiarkan begitu saja. Di hadapan Doni, salah satu komandan polisi yang memimpin sidang menyatakan keputusan yang mengejutkan. Doni, tindakan Anda jelas mencoreng nama baik institusi kepolisian. Anda tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga berusaha menyalahgunakan wewenang yang Anda miliki. Oleh karena itu, Anda dijatuhi hukuman pemecatan tidak hormat. Mata Doni langsung kosong. Satu kata itu, pemecatan, terasa seperti pukulan telak yang menghancurkan semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri, tidak ada lagi kesempatan untuk merangkai kata-kata yang bisa mengubah keputusan tersebut. Ia merasa seolah-olah dunia yang selama ini ia bangun tiba-tiba runtuh di depan matanya. Hari-harinya sebagai seorang polisi berakhir dengan cara yang sangat memalukan. Beberapa hari setelah pemecatannya, Doni terpaksa menghadapi kenyataan pahit yang sulit diterima. Pekerjaan yang telah membesarkan namanya, pekerjaan yang selama ini ia jalani dengan kebanggaan, kini hilang dalam sekejap mata. Ia mengemas barang-barangnya. Di kantor kepolisian, tidak ada lagi rekan yang mengajaknya berbincang seperti dulu. Semua tampak menjauh dari dirinya, seolah-olah ia sudah menjadi orang yang tidak pernah ada. Di rumah, ibu dan ayahnya yang selalu mendukung setiap langkahnya pun tampak kecewa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak mereka, yang mereka besarkan dengan penuh kasih sayang, akan tersandung masalah besar seperti ini. Doni, kenapa kamu harus melakukan hal bodoh itu? Kamu tahu betul, pekerjaan ini bukan cuma untukmu, tapi untuk nama baik keluarga, ucap ibunya dengan nada sedih. Doni hanya bisa menunduk, merasa sangat malu. Seharusnya ia tahu betul bahwa di balik seragam yang dikenakannya, ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Namun, penyesalan datang terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat. Doni mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Tetapi bekas reputasinya sebagai seorang polisi yang dipecat dengan cara memalukan membuatnya sulit diterima dimanapun. Perusahaan-perusahaan swasta menolak mentah-mentah, dan instansi keamanan lain tidak berani mengambil risiko mempekerjakan mantan polisi yang tercoreng dengan tindakan tidak terpuji. Sehari-hari ia hanya terdiam di rumah, bingung harus bagaimana. Malam hari, Doni sering duduk sendirian di depan televisi, menonton berita yang melaporkan kejadian-kejadian serupa di dunia hukum, dan dalam hati, ia selalu bertanya-tanya, bagaimana bisa saya sebodoh ini? Ia merasa menyesal, namun semua sudah terlambat. Berulang kali, ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar sebagai aparat hukum, yang seharusnya tidak hanya bertugas untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjaga martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Beberapa minggu setelah pemecatannya, Doni merasa ada sedikit keberuntungan yang datang kepadanya. Suatu hari, saat sedang duduk di warung kopi, Doni melihat sebuah mobil militer berhenti di depan kedai tempatnya biasa nongkrong. Kapten Laras turun dari mobil dengan langkah tegap, mengenakan pakaian sipil. Tanpa disangka, ia mendekati Doni, yang saat itu sedang mengobrol dengan beberapa teman lama. Mereka langsung terdiam begitu melihat siapa yang datang. Laras tidak duduk. Ia berdiri di hadapan Doni dengan tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan rasa simpatik, tetapi bukan juga penuh kebencian. Doni, ucapnya tenang. Saya ingin memberimu sebuah pesan. Apa yang terjadi pada dirimu sekarang adalah akibat dari pilihan yang kamu buat. Tapi percayalah, ini bukan akhir dari segalanya. Doni hanya bisa terdiam, menatapnya tanpa berkata-kata. Kapten Laras melanjutkan, hukum itu untuk semua, dan kalau kamu ingin menjalani hidup dengan benar, belajarlah dari kesalahanmu. Jangan berlarut-larut dalam penyesalan. Masih ada kesempatan bagi orang yang mau berubah. Laras memberikan Doni sebuah kartu nama dan menambahkan, saya tidak pernah berniat menghancurkan hidupmu, Doni. Tapi kamu harus belajar bahwa kekuasaan bukan untuk dimainkan. Jika kamu benar-benar ingin membangun kembali apa yang telah hancur, mulailah dengan menghargai orang lain dan menegakkan apa yang benar. Doni tidak tahu harus berkata apa.
Semua yang diucapkan Laras terasa seperti pukulan lembut yang justru menusuk hatinya. Ia tahu betul bahwa Kapten Laras hanya ingin mengingatkan dirinya bahwa di luar sana masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, bagaimana caranya? Setelah pemecatan yang menghancurkan, Doni merasa kesulitan untuk bangkit. Ia mencoba bertahan dengan berbagai pekerjaan serabutan, dari menjadi supir ojek online hingga bekerja sebagai penjaga toko kecil di pinggiran kota. Namun, tak ada satupun yang bisa menghapus kenyataan pahit tentang masa lalunya. Di setiap tempat, ia bekerja, mulut-mulut orang selalu saja membicarakan tentang siapa dirinya yang pernah menjadi polisi, dan kemudian kehilangan segalanya hanya karena sebuah kesalahan bodoh. Pernah suatu kali saat mengantar penumpang, seseorang menanyakan, kamu mantan polisi ya? Kenapa bisa dipecat? Mendengar pertanyaan itu, Doni hanya bisa tertawa kecut. Iya, saya dipecat. Cuma, saya bukan lagi polisi sekarang. Namun, walaupun ia merasa terhina dan hancur, ada satu hal yang selalu menguatkan dirinya, keinginan untuk berubah. Dengan sedikit demi sedikit, Doni mulai belajar untuk lebih jujur dan bekerja keras. Dia tahu bahwa membangun kembali reputasi yang hancur itu tidak mudah, tetapi setidaknya ia bisa memulai dari hal-hal kecil yang benar. Ia mencoba untuk tidak menyerah pada keadaan, meski kadang rasa malu itu datang begitu besar. Doni akhirnya menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari kehidupan. Meski begitu, kesalahan tidak seharusnya membuat seseorang terjebak dalam penyesalan yang tiada akhir. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya pasti akan berbuat lebih baik, pikirnya. Namun kehidupan tidak memberikan kesempatan untuk kedepan. Yang bisa dilakukan sekarang adalah memperbaiki diri dan melanjutkan perjalanan meskipun banyak rintangan. Kisah Doni mengajarkan kita bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan membawa dampak besar bagi masa depan. Terkadang, godaan kecil atau kebodohan sesaat bisa menghancurkan segala hal yang telah kita perjuangkan selama ini. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan, bangkit, dan berusaha menjadi lebih baik.